Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hoters ketemu lagi di Hot Room dengan Gus Lora Hotman Paris dan Intan only at Metro TV dengan topik hari ini. Beda pendapat, apakah Bui menanti? Wah, ini kenapa nih Bang kita angkat tema ini? Kasus Bali telah menimbulkan kehebohan. Oh, jaring. Benar. Oke. Pasal 28 menjadi pertanyaan. Menjadi pertanyaan Jadi, buat kita kita semua. tidak menuduh, jadi ada ketakutan. Oke. Itulah topik hari ini. Ini akan kita kulik lagi pada hari ini. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para hoters, kalau Anda misalnya memiliki kasus, silahkan saja kirimkan kasus Anda ke email atau Instagram kami yang alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda. Atau juga bisa kirimkan kasus Anda ke Instagram Bang Hotman ya Bang? Apa Bang? IG Hotman Paris Official terbaik sekarang ini di Indonesia. Tuh. Dan hoters juga bisa menonton tayangan ini secara streaming di metrotvnews.com dan juga melalui medcom.id. Baik, ini adalah topik yang sangat menarik. Ada yang pro bahwa jaring ini harus sepertinya digiring ke Bui. Ada juga yang menganggap bahwa kasus ini sepertinya dikriminalisasi, Bang. Dan seperti apa? Sebelumnya kita lihat tayangan yang berikut ini. Jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE kembali memakan korban. Polisi tetapkan Jering sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. IDI Bali disinyalir sebagai pelapor atas unggahan Jering di Instagram yang bertuliskan IDI Kacung WHO. Penggunaan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE membuat Jering harus mendekam di dalam jeruji tahanan. Penetapan tersangka dan langsung diikuti penahanan terhadap Jering memunculkan kontroversi. Sejumlah pihak meyakini langkah tersebut sebagai rambu kuning atas menegakkan hukum kepada masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat. Lantas, apakah batas dari kritik dan pencemaran nama baik ataupun ujaran kebencian begitu tipis? Seakan Bui menanti mereka yang kritis. Ya, karena kita sudah hadir narasumber kita untuk hari ini. Yang pertama itu sudah ada Bang Fahri Hamzah selaku politisi. Selamat datang Bang, dan juga ada Dr. Nasar selaku perwakilan Dewan Pakar IDI. Dan juga ada Iwayan Gendo Swardana selaku pengacara dari Jering. Dari Pulau Dewata. Jauh-jauh dari Bali ya Bang? Saya mau bacakan dulu apa yang tertulis di sini sebagai awal kasusnya. Apakah ini gara-garanya? Ini katanya ada di Instagramnya Jering. Gini, kalimatnya begini. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan rumah sakit seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CP19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering mengaur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi dan ibunya, siapa yang tanggung jawab? Pertanyaan saya, ini benar nih ada di Instagramnya Jering. Oh iya, itu unggahan dari Jering tanggal 13 Juni 2020. Tapi itu kan bahasa di posternya. Kemudian harusnya disambungkan juga dengan captionnya, Bang. Ya apa itu? Coba. Karena kalau captionnya itu bunyinya adalah bubarkan IDI, saya tidak akan berhenti menyerang Ikatan Dokter Indonesia sampai mendapatkan penjelasan tentang hal ini. Pertanyaan berikutnya, kenapa Jering itu tidak setuju rapid test atau swab atau tes COVID-19? Apa alasannya? Apakah dia lebih hebat dari dokter sehingga dia punya alasan? Justru dia tidak lebih hebat dari dokter, tapi dia menggunakan pendapat dokter, menggunakan pendapat ahli epidemiologis, ahli virologi, ahli sel molekuler, kemudian juga menggunakan pendapat dari Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Yaitu mengatakan apa? Persatuan Rumah Sakit Indonesia per 14 April 2020 mengeluarkan surat edaran supaya tidak menggunakan rapid test sebagai syarat layanan kesehatan. Ya. Jadi Jering tidak menolak tidak menolak rapid test sebagai alat kesehatan untuk mendeteksi antibodi, tetapi dia menolak sebagai syarat administrasi. Karena kemudian syarat administrasi bisa jatuhnya pada bisnis. Jering itu setujunya dites pakai apa? Maunya dia apa? Loh, kalau tes rapid untuk antibodi dia tidak masalah. Okay. Kalau tes swab untuk deteksi virus nggak masalah. Tetapi ketika ditempatkan tes itu sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan pekerjaan harus
dites, untuk layanan kesehatan harus dites, yang kemudian prosedurnya masih kacau. Buktinya caption dia itu, Bang, jadi unggahan dia itu muncul karena dari sejak di bawah 13 Juni 2020 banyak berita-berita yang muncul adanya ketidakadilan terhadap pasien, terutama ibu-ibu yang melahirkan. Ada bayi yang meninggal, ada ibunya yang... Ketidakadilannya kan rapid test kan cuma sebentar. Ruginya paling berapa? Di mana ketidakadilannya? Bukan, problemnya adalah ketika rapid test mereka kemudian hasilnya reaktif, terjadi penelantaran sehingga kemudian bayinya meninggal, lambat penanganan. Tapi atau ada kan juga yang tidak bisa bayar kecil. rapid, akhirnya ibu-ibunya Tapi itu melahirkan kan hanya di luar rumah 1-2 sakit. kasus yang... Bukan soal 1-2 orangnya, Ya. tetapi kan yang diinginkan Jering adalah perbaiki sistemnya. Oke. You sebagai pengacara dari Jering, ada lagi pertanyaan. Apakah benar bahwa Jering atau kelompoknya seolah-olah ya, menuduh bahwa corona itu konspirasi, tidak benar kejadian? Apa itu benar? Oh, itu salah, itu salah? berita pelintiran. Oh, tidak. Jering itu dari awal, karena saya selain pengacara juga teman baiknya, teman tukar pikiran, sedari awal dia percaya COVID itu ada. Oke. Jadi COVID itu itulah. ada, hanya saja dia ingin begini. Ya. Narasinya jangan terlalu diseramkan, Ya. masyarakatnya diajak waspada, tetapi kemudian jangan diseramkan setiap hari statistik yang bahasa awam, itu tidak mengerti orang awam. Harusnya waspada, tetapi kemudian tidak narasinya seseram ini gitu, Bang. Oke. Waktu klien Anda menerima surat panggilan, kan pencemaran nama baik itu kan melalui ITE kan 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Anda terkejut nggak kok ada pasal 28? Pasal 28 ayat 2 adalah pertentangan individu atau masyarakat yang didasarkan mempertentangkan sara atau golongan. Itu terkejut nggak menerima surat panggilan polisi ternyata ada pasal 28? Gimana itu? Bukan hanya terkejut, terheran-heran. Hah? Dan lucu. Satu unggahan yang dibaca komprehensif dia adalah kritik berdasarkan situasi, yang kemudian seseorang itu justru berharap pada power dari IDI sebagai organisasi profesi kedokteran satu-satunya di Indonesia yang jauh dari kualifikasi SARA, kemudian dikenakan pasal 28 ayat 2. Kalaupun itu dianggap benar, Ya. Anda menganggap kalau ini ya, pasal Ya, berapa yang ya. harusnya kena? Ya kalau kemudian domainnya adalah pencemaran nama baik, maka dia akan, kalau IT tentu saja pasal 27 ayat 3. Yang ancaman hukumnya 4 tahun, 4 tahun dan tidak tidak bisa menahan. Dan menjadi aneh, kemudian dugaannya memang dipasang pasal 28 dan ini tren betul sebetulnya. Jadi Untuk bisa menahan saja. apa suku, agama, ras, dan golongan. Antar golongan. Di sini kan diterapkan berarti golongan. Ya. Memang menurut putusan Mahkamah Konstitusi golongan itu diperluas. Diperluas Ya, lagi. Golongan. Tapi kan di sini kan ini tidak dipertentangkan dengan golongan lain. Yang dipertentangkan golongan mana? Nggak ada. Nggak ada. Malah memang kalau dibaca letter luck ID kacung WHO itu kan memang satu kesatuan. Ya. Karena ID memang menjalankan rekomendasi WHO. Kecuali kemudian itu akan membuat ID merasa tercemar kalau ID mengasosiasikan WHO itu buruk gitu. Pertanyaannya, emang WHO itu buruk buat ID? Kita juga sudah kehadiran perwakilan dari IDI nih, Bang. Ah, Jadi ini mungkin IDI. baiknya ditanya langsung Pak- aja. Pak- Apakah Pak Nasser. menduga juga nih? Setuju nggak Bapak karena gara-gara ini disebutkan kacung WHO itu pencemaran nama baik atau penyebaran rasa kebencian mengadu domba antar golongan? Saya akan jawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan strategis. Tapi sebelumnya perkenankan saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, apa yang disampaikan, pandangan, pendapat tentang rapid test atau tentang tata laksana COVID ini oleh siapapun juga warga negara itu sebetulnya dijamin undang-undang. Yang tidak benar itu ketika bicara mengenai rapid kemudian menghujat, membubarkan ID kacung dan sebagainya. Itu kan tidak ada hubungan dengan Menurut rapid Bapak test. itu salah? Salah besar. Salah, oke. Itu tidak benar. Salah, oke. Itu pertama. Ya. Yang kedua, yang harus saya sampaikan bahwa ID ini kan kumpulan dokter, Pak. Ya. Dia organisasi, Ya. organisasi profesi yang Ya. di dalam undang-undang Ya. itu sangat diakui sebagai salah satunya organisasi profesi. Kemudian disebut kacung WHO itu kan sesuatu yang bahwa ada kebijakan negara, ada kebijakan kementerian, ada kebijakan yang menyangkut rapid test dan sebagainya. Itu secara internal juga kita berbeda pendapat, Pak. Bapak harus catat. Sejak 18 Maret, Perhimpunan Dokter Patologi Klinik sudah mengeluarkan edaran. Tidak setuju penggunaan rapid. Tapi rapid ini tidak ada pilihan lain. PCR pada saat itu baru 9 laboratorium.
sangat-sangat terbatas. Ya, karena tidak ada apa-apa, dipakailah rapid ini. Walaupun kita sadar bahwa ini tidak mengungkap diagnostik COVID. Itu pertama. Yang kedua, ID ini Pak, tidak ada maksud sama sekali membuat orang sensoro. ID juga dalam kapasitas tidak ingin seseorang itu ditahan atau diperlakukan dengan upaya paksa yang berlebihan. Sama sekali tidak Pak. Mungkin ID itu hanya menginginkan ada efek jerah, ada edukasi, ada sesuatu yang bisa membuat kita yang sedang sibuk dengan corona ini jangan lagi ada letupan-letupan. Tidak, saya udah kerja keras, lu tuduh gua kacung gitu kan? Iya, kurang lebih seperti itu. Itu aja yang sebetulnya Itu Pak. dulu. Jadi kalau benar, kalau ini ya benar bahwa ucapan kacung itu adalah salah, ya salah. Menurut Bapak itu sebatas pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Ya. atau mempertentangkan individu, Ya. masyarakat berdasarkan sara atau golongan. Pasal 27 ayat 3. Jadi Anda tidak setuju Pasal 28? tidak, sama penggunaan pasal 28 ayat 2 di sini Pak. Ya. Menurut saya berlebihan, sangat-sangat berlebihan. Sebetulnya saya berharap dalam hati, saya berharap Pak, dilakukan mediasi. Bapak kan Dewan Pakar ID. Iya, iya. Kenapa Bapak tidak telepon ID Bali? Misalnya cabut dulu deh. Atau robah dulu laporannya. Saya sudah panggilan pertama, dia udah terima, udah langsung pasal 28, junto-junto memang. Iya. Bapak ada komunikasi nggak dengan ID Bali? Komunikasi itu ada Pak, komunikasi itu pasti ada. Sebagai sebuah organisasi pasti ada komunikasinya. Tapi komunikasi ke substansi ini saya terlambat tahu. Saya terlambat Sekarang belum terlambat, masih bisa. Oh iya. Pelapor itu berhak mencabut. Betul Ada Pak, koordinasi ya, Bang, ya? Pak Hotman. Kita saat ini sedang berada pada tahap konsolidasi. Saya kan tidak tahu harus ke sini Pak, baru ditelepon. Tapi kita sedang berada dalam tahap konsolidasi. Karena kita tidak enak juga Pak. Kami tidak senang juga Pak. Di dalam media sosial itu kan ID diserang juga. Seolah-olah perkara kecil dipersoalkan. Nah ya kan faktanya begitu. Iya, tapi kan ID ini kan terdiri dari profesornya banyak, Makanya dokternya kan, banyak. itu yang saya Tapi tanya. pilihannya Ya, tidak demokratis. Kenapa mesti ID Bali yang bereaksi? Kalau dianggap itu persoalan institusi ID, harusnya ID pusat yang bereaksi. Atau sudah ada restu dari ID pusat? tidak, Oh tidak ada? tidak ada. Oh. Oke Bang, Ya. ini sepertinya ada perdebatan lagi ya. Apakah ini ID Balinya aja yang baper kok, yang pusat diam-diam aja gitu kan. Nah, oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room. Pemirsa kembali lagi di Hot Room. Masih bersama saya dan Bang Hotman, ada narasumber kita juga dan pastinya juga ada Bang Fahri di sini ya Bang Hotman. Ya, kasus jering di Bali Pak Fahri. Pak Fahri Hamzah ini terkenal sangat vokal. Sering mengkritik. Tapi kok sampai hari ini belum masuk bui Anda itu. Bahkan dapat piagam penghargaan kemarin. Gimana pandangan Anda terhadap pasal 28 ayat 2 yang diterapkan terhadap jering? Setuju atau tidak? Ya, saya kalau melihat perdebatannya sudah kayak gini, udah sumir sudah ini. Ya. Laporan dan kemudian proses ini udah jadi sumir lah. Sehingga saya sebenarnya nggak melihat masalah hukumnya lagi. Jadi ini ada masalah lain di luar itu. Ada kemungkinan orang-orang yang berkepentingan saudara Jering itu di penjara, yang bermain di belakang layar, itu yang lebih mungkin. Maksudnya dari mana? Dari pusat atau dari Bali? Dari manapun itu kan tinggal angkat telepon itu. Jadi itu lebih cenderung lihatnya begitu. Saya kalau kasusnya kayak begini juga saya nganggap institusi tidak relevan mengadu atas pencemaran nama baik. Apalagi Pencemaran nama baik itu adu domba antar golongan Anda tidak melihat. alamatnya individu, apalagi sara. Sara itu primordial, sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Ya. Agama, suku itu kita Dan bawa golongan. sejak lahir, itu dia. Kalau ini kan institusi, memang institusi bisa berbuat salah Pak. Apalagi institusinya besar, masa kesalahan di Bali harus ditanggung oleh yang pusat. Bagaimana kalau di tempat lain kemudian nggak setuju karena perbedaan perilaku antara institusi, apalagi institusi negara.
Jadi saya ingin menilai dua hal. Pertama, ini udah bukan persoalan hukum lagi. Nggak boleh dong negara mau mengambil contoh dengan mengorbankan warga negara. Negara itu kalau mau memberikan contoh kepada rakyat, dia harus menjurubicarai pikiran-pikiran itu kepada rakyat supaya orang lebih paham. Jadi ID sebenarnya kalau ada yang menyerang, jurubicaranya keluar. Dia jelaskan kepada masyarakat, enggak begitu caranya, begini posisi ID secara institusi, begini kami bekerja dengan WHO, begini kami berkoordinasi. Luaslah pemahaman publik, bukan orang kemudian kena sentimental dan sebagainya. Benar tadi itu, istri saya dokter, saya tahu bagaimana mereka bekerja. Tapi bukan karena alasan itu lalu kemudian ingin menjerahkan orang. Freedom of speech di dalam negara demokrasi harus dilindungi oleh negara supaya ada fasilitasi antara warga negara menggunakan mulutnya di dalam bertukar pikiran. Tapi ini kan darurat corona, bahkan dalam Perpu, dalam Kepres sudah disebutkan bahwa ini bencana nasional. Apakah itu bisa diangkat kekecualian demi menyelamatkan publik? Dulu itu, Pak Hotman, yang diawasi itu hanya mulut. Ya. Dan satu orang punya satu mulut. Ya. Sekarang apakah negara sanggup mengontrol jari? Karena yang dikatakan itu dan jarinya itu kadang-kadang dua-duanya main. Ya. Hitung saja, dikali aja 10 jari. Kalau ada orang ngetik pakai kakinya, tambah banyak itu yang harus ngomong. Yang harus diawasi. Tidak begitu caranya. Negara itu diongkosi oleh APBN, ada juru bicaranya untuk menjelaskan kepada masyarakat. Pertentangan itu adalah menjadi kewajiban negara, apalagi ID. ID kan bekerja sama dengan negara. Duduk dia di di kantor Satgas nih, kami kasih waktu, kami mau menjelaskan posisi ID kepada masyarakat. ID akan dapat nama baik. Termasuk tadi beliau sampaikan itu bahwa teman-teman kita dokter, perawat itu kerja 24 jam. Terancam setiap hari nyawanya supaya orang itu menghormati dokter. Tapi dokter kan individu, Pak. Kalau ID kan sebagai institusi tidak boleh baper begitu karena dia mewakili banyak orang. Jangan-jangan ada juga dokter ini, anggota ID ini yang gembira dengan jering itu. Karena dengan cara itu dia membuka banyak hal yang merupakan aspirasi dokter juga. Bapak kan paling vokal. Bapak kan ada partai politik di belakang. Sehingga belum ada yang berani melapor polisi, Pak, atas pendapat Bapak. Dulu saya, Pak, anggota DPR, Pak, ada kekebalan. Sekarang saya tetap bicara, tapi mesti agak hati-hati sedikit. Oh begitu. Itulah sebabnya sebenarnya, ini saya, Bang Hotman bertanya tentang saya kan. Saya ini kan, Abang bilang tadi vokal. Tapi kemudian oleh Presiden, kemarin diberikan penghargaan dan Presiden mengambil kesempatan tanya saya, Pak boleh nggak kita konferensi pers bareng? Saya bilang silakan Pak. Kita konferensi pers dan di situ Presiden mengatakan, kita harus menghormati perbedaan pendapat. Menghormati perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bukanlah permusuhan, bukan alasan untuk saling meniadakan. Harusnya ini aparat-aparat di bawah ini menyesuaikan diri dengan pernyataan Presiden. Hukum kan mesti jelas, tertulisnya harus jelas, maknanya harus jelas, definisinya harus jelas. Ini menjadi nggak jelas definisinya. Beliau ini kalau saya dengar tonnya tadi, nggak rela juga itu masa gara-gara begitu ID diseret-seret. Nama baiknya ID rusak. Pak Nasir, tadi Pak Fahri Hamzah sudah mengatakan, Bapak sendiri setuju nggak dengan Pak Fahri Hamzah bahwa memang ini tidak sepantasnya diterapkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ya? Karena tidak mempertentangkan rasa kebencian antar golongan atau ras. Sebagai orang yang juga belajar hukum, Pak, saya tahu persis bahwa pasal 28 ayat 3 apalagi itu tidak ayat 2 tidak harus ada di sini. Itu pertama. Ya. Yang kedua, saya juga yakin, seyakin-yakinnya bahwa ID Bali tidak melaporkan pasal ini. Pak, maksudnya waktu laporan polisi di bagian Iya, laporan polisi, iya. Wah, Nah, ini asal suatu Bapak tahu. pernyataan yang sangat berani nih. Oh iya. Ya. Asal Bapak tahu, ketika orang datang untuk Laporan polisi. membuat laporan polisi model B, Ya. itu polisi yang menerima itu Yang junior-junior. enggak juga, Pak. Di situ juga ada senior. Itu ada ada satu tahap yang disebut dengan konsultasi dan konseling. Benar. Dan disitulah kemudian polisi ini melihat apakah ada pidana atau tidak di sana. Atau yang dilaporkan itu apa gitu. Ya, Ya. sekaligus kalau ada pidana, penentuan pasal dilakukan di situ. Ya. Itu pertama. Yang kedua, biasanya pasal itu, ID itu kalau datang,
tentu dia juga ada orang hukum yang mengerti, yang Ya. sama-sama dengan dia. Yang ketiga Pak yang saya ingin sampaikan, tadi saya minta waktu pada Bapak untuk menyampaikan ini. Bahwa saya tetap beranggapan dari ilmu yang saya pelajari, ini berlebihan. Ya. Upaya paksa yang dilakukan dengan penahanan ini berlebihan. Saya juga sangat yakin bahwa ID ini Pak, mereka punya perasaan. Mereka punya hati nurani. Mereka tidak ingin membuat orang sensoro. Itu dulu Pak. Mungkin dia hanya berharap bisa membuat orang jerah dengan panggilan berulang kali. Periksa pagi Bapak tahu kan. Periksa pagi malam baru pulang. Itu orang udah gemetaran Pak. Lututnya hilang. Sehingga menurut saya Pak. Ini sikap berlebihan. Ini bukan tuduhan, menurut keyakinan ya, keyakinan pribadi bisa benar atau tidak. Pada saat awal laporan di polisi, Anda menduga bahwa yang dilaporkan adalah pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik. Menurut analisa Anda pasal 28 ayat 2 pasal karet ini masuk, menurut analisa Anda kok bisa ada? Keyakinan loh, bukan tuduhan. Iya, begini Kira-kira Pak. Kalau ilmu itu Pak, saya tidak setinggi Pak Fahri ini. Saya kan baru belajar sama dia. Saya mau bacakan dulu biar rakyat tahu pasal 28 itu apa isinya ya. Biar lebih jelas. Kalau ya. Bapak susah saya bacakan, saya punya di sini. Oh, Pak, bacakan dulu Pak. Bacakan dulu. Benar nggak pasal itu, Pak? Bacakan dulu. 8 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kata kuncinya berdasarkan ya. Suku, agama, ras, dan golongan. Sedangkan ini cuma dibilang kacung. Jadi tidak ada suku, tidak ada memperadukan agama, Lagi tidak ada. pula kan kacung itu bagus, Pak. Saya tidak tersinggung, Pak. Kalau saya tidak sangat tersinggung sih iya, tapi saya hanya kecewa. Kalau saya sekalipun benar dibilang kacung itu, menurut Pak Nasir, maksimumnya kena pencemaran nama baik. Kalaupun itu benar pencemaran ya. Iya, kalau yaitu benar itu 20 ayat 3. Iya. Tapi mempertentangkan permusuhan, kebencian antar golongan Tidak cocok. Jauh dari nggak cocok ya. Tidak cocok. Tidak Nggak cocok. cocok banget. Tidak Kalau cocok. saya, Pak, Pemilihan pasal, Pak. Izin. Pemilihan pasal, Pak. Kita sedang berbicara pemilihan pasal pidana. Ya. Tidak cocok. Pak Kalau Fahri, saya, Pak, kepentingan negara, ya, hukum dalam hal ini, untuk melindungi kebebasan orang-orang seperti Jering itu berpendapat, Ya. mengkritik lembaga negara, mengkritik institusi, mengkritik profesi, itu jauh kita perlukan dari kepada kepentingan kita untuk ngurung dia. Nggak ada gunanya ngurung dia itu. tapi ada Negara harus ketakutan. ambil manfaat, Pak. Takutnya begini, takutnya masyarakat diduga takut terpengaruh gitu loh, sehingga tidak mau pakai masker, tidak mau dites, gimana itu? Nggak ada. Dia kan tidak mendorong orang tidak pakai masker, Pak. Tapi ada tadi ada itu yang demo gimana? Tidak Tahan taat dulu Mas, protokol nanti kita kesehatan. akan diskusi lebih lanjut lagi nih, makin panas, jadi pokoknya stay tune di Hot Room. Hot Room. Hot Room. Ya, Undang-Undang ITE kembali makan korban. Seorang tersangka kini telah ditetapkan terkait ujaran kebencian. Seorang aktivis kini resmi jadi tahanan. Dalam unggahan media sosial membuatnya terjerat kasus pencemaran nama baik dan penghinaan. Namun penggunaan undang-undang terkesan dipaksakan. Kontroversi membuat aktivis jadi sensi. Rambu kuning untuk yang berbeda pendapat. Pilihan kata-kata pun harus yang tepat. Kritik dan pencemaran nama baik beda tipis kadang timbulkan intrik. Hati-hati jika berujar benci, maka siap-siap bui akan menanti. Hati-hati mengkritik, ya harus yang cerdik. Bui siap mengintip, awas skip. Hati-hati mengkritik, ya harus yang cerdik. Bui siap mengintip, awas skip. Lalu, adakah batasan antara kritik dan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian? Sepertinya begitu tipis, yang membuat seakan pidana menanti mereka yang melakukan kritik. Kembali lagi di Hot Room, kita masih mempersoalkan keberadaan pasal 28 ayat 2 ya Bang. Tadi Idi sudah mengatakan bahwa tidak melaporkan pasal itu. Ya, kok Dia ada tidak gitu? mengatakan
tidak melaporkan, tapi dia pribadi merasa yakin bahwa seolah-olah di awal mungkin bukan pasal itu pendapat dia pribadi. Kalau faktanya kan kita nggak tahu. Memang kalau kita dituduh kacung, pasti orang akan melaporkannya ke pencemaran nama baik. Bukan Tapi pasal kok ini tersebut kok ya. nyasar pasal lain gitu loh. Makanya nih sekarang, Saudara Gendo sebagai pengacara Jering, ya. apa tanggapan Anda terhadap pendapat Pak Nasir tadi seolah-olah agak meragukan ada pasal 28 ayat 2 itu dilaporkan di awal? Apa pendapat pribadi Anda? Kita tidak menuduh, tapi pendapat pribadi Anda gimana? Ya, saya rasa kalau keyakinan dari Pak Nasir, saya juga sebetulnya nada selaras juga sebetulnya. Gitu, Ada apa? Tapi kemudian kan faktanya, ketika ditanyakan ke penyidik kan mereka bilang memang dari awal katanya. Oh begitu. Dari awal penyidik bilang ini pasal 28 ayat 2, junto 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dipasang dari awal oleh ID. Ya, ya. Dan juga untuk nyambungin dengan pendapat Fahri tadi sebetulnya, secara kronologis ini bisa dicek, Bang. Ya. Secara kronologis begini, ID Bali itu melaporkan Jering itu per 16 Juni 2020. 16 Juni. 2020. Ya. 3 hari setelah postingan yang tadi Abang baca itu. Oke. Lalu kemudian tidak dipanggil-panggil, tidak ada klarifikasi, tidak apa. Tiba-tiba tanggal 27 Juli itu kemudian SPDP. Anehnya SPDP ini sehari setelah Jering terlibat demo menolak rapid test, swab test sebagai syarat administrasi yang heboh itu. Ya. Saya tidak menuduh ini berhubungan. Tetapi kemudian melihat bagaimana eskalasi kasus ini naik, langsung tanggal 26 Juli 2020, Jering dan kawan-kawan demo menolak rapid test sebagai syarat administrasi. 27 Juli SPDP kasus ini, kemudian Jering langsung dipanggil sebagai saksi. Pertama tidak hadir, dipanggil lagi 3 harinya, hadir sebagai saksi. Kemudian tanggal 12 Agustus itu sudah dipanggil sebagai tersangka, langsung ditahan. Saya mau tanya, Ya. waktu BAP, kan di BAP kan pasti ditanya sesuai dengan pasal yang dituduhkan. Ya, Kalau istilah kacung, oke lah mendekati ke pencemaran nama baik. ya. Nah, sekarang Anda waktu di BAP ada nggak pertanyaan kebencian antar golongan yang mana? Ada nggak pertanyaan begitu agar kena pasal 28 ayat 2 itu? Di mana? Pertanyaan di BAP ada nggak soal itu? Enggak ada. Jadi? Tidak ada, yang ditanyakan adalah pertama selain soal keaslian postingan dan Ya. sumber postingan ya, alat yang dipakai itu adalah apa maksud dari postingan tanggal 13. Ya. Kemudian apa maksud postingan tanggal 15? Hanya 2 itu saja. Oke. Lalu dia jelaskan maknanya sama emoticon babi gitu. Ada emoticon babi kan yang di postingan tanggal 13 itu. Sehingga Jering menegaskan bahwa ini kritik saya berangkat dari situasi, saya tidak ingin ibu-ibu yang melahirkan kesusahan karena prosedur rapid test. Kemudian saya berharap kepada ID, karena ID, Jering mengatakan saya baca ADRT ID perannya adalah sebagai agent of change, tertulis itu di ADRT-nya sebagai pembaharu, maka ketika ada regulasi yang bisa mengorbankan rakyat, ID harusnya bersuara untuk mengubah regulasi. Makanya dia tulis, bubarkan ID, saya akan minta penjelasan kepada ID, begitu. Anda sendiri sebagai pengacara apa upaya hukum berikutnya? Menunggu aja. Saya pertama kan sebelum ini saya sudah ketemu dengan Ketua ID Bali. Ya. Ya, ketemu Ketua ID Bali, kemudian mereka bilang bahwa ini adalah keputusan organisasi, mencabut laporan nggak bisa, menunggu keputusan organisasi. Proses jalan terus, kata begitu. Kemudian maka tadi ini menjadi agak aneh sebetulnya informasi dari Pak Nasir, karena kalau di penyidikan, informasi yang saya dapat adalah ini justru ID Bali mendapat kuasa dari PBID, Ya. dari pengurus besar ID. Jadi ID Bali bertindak atas kuasa PBID sebagai perkumpulan begitu. Pak Nasir, Bapak itu kan sebagai Dewan Pakar akan meminta kepada pimpinan ID, ya cabut dong laporannya. Kalaupun nggak bisa damai, diperbaiki, laporkan hanya kacung itu ya, hanya pencemaran nama baik 27 ayat 3. Gimana? Apakah Anda akan bertindak dalam waktu dekat? 2 hal yang akan saya lakukan. Yang Ya. pertama, kita kan sebetulnya tidak tahu banyak, Pak. Ya. Terus terang aja, saya juga baru tahu ini setelah ada satu stasiun TV swasta lain menelpon saya, Ya. minta pendapat. Jadi saya sebetulnya tidak mengikuti, minta maaf. Yang kedua yang kita akan lakukan adalah saya laporkan pada Ketua Umum PBID soal ini. Dan tentu saya ada saran-saran pemecahan yang saya ingin sampaikan. Begitu Pak. Ya, apalagi ID itu kan ID ini besar Pak. ID Ya. ini banyak orang di dalam. Orang-orang yang punya hati nurani. Benar. Orang-orang yang tidak ingin membuat orang lain sensoro. benar. Yang saya ingin katakan adalah ID saya tahu persis
dari baik secara organisasi lokal, cabang wilayah maupun pengurus besar, tidak ada keinginan untuk memenjarakan rakyat itu, Pak. Atau membuat rakyat susah, sama sekali tidak. Udah pernah nggak telepon pengurus ID yang lain? Iya, kami banyak, Pak. Kami bertelepon RIA, Pada semua berkomunikasi. setuju dengan Bapak? Saya nelpon terutama mereka-mereka dokter yang memiliki latar belakang hukum, yang belajar ilmu hukum. Itu saya telepon. Jadi Gendo ini bakal dapat dukungan banyak. Saya ini. tidak mendukung Gendo. Yang saya dukung itu adalah bahwa ID sebagai sebuah organisasi profesi yang mulia tugas dan pekerjaannya tidak akan mau membuat rakyat itu susah. Kita langsung ke Bang Fahri. Ini mungkin saya ingin mewakili netizen juga, Bang. Ini kan kita tahu bahwa Bang Fahri ini sosok yang kritis dan mohon maaf kadang suka nyinyir juga ya. Nah, saya sebagai masyarakat Indonesia jadinya kadang-kadang takut. Kita negara demokrasi, tapi kalau mau mengutarakan pendapat terkena undang-undang ITE. Nah, apa tips Bang Fahri supaya kita itu tidak terjerat hukum, Bang? Dan rahasiamu kenapa lolos terus itu maksudnya? Itu sih, Bang ya. Jadi saya merasa bahwa setelah kita memasuki alam demokrasi ini, di mana pasal-pasal yang berpotensi untuk menghukum warga negara secara sepihak oleh negara yang bertambah kuat, itu telah kita preteli begitu, hak-hak warga negara, hak-hak rakyat semakin dijaga, maka bayangan saya sebenarnya dalam transisi ini kita akan membela kekuatan rakyat. Kebebasannya untuk berbicara, untuk mengkritik lembaga negara, mengkritik pejabat yang menurut saya itu memang tidak layak itu, mengkritik pejabat itu kemudian menjadi sasaran pidana apapun kritik ini, karena pejabat itu digaji untuk menjelaskan kepada publik apa yang dia kerjakan. Kalau orang salah paham kepada pejabat, salah dia. Tapi rahasiamu apa? Kamu paling banyak kritik, tapi kok nggak pernah jadi tersangka gitu loh? Aman-aman aja. Sebenarnya berkali-kali saya dipanggil polisi, Pak. Sebagai? Karena nge-tweet dan sebagainya dulu itu. Tapi belum pernah jadi Tapi tersangka? Pak, di undang-undang dasar kita, kemudian dilembagakan dalam undang-undang MD3 itu, ada perlindungan kepada anggota DPR. Bahwa pernyataannya, sikapnya itu, dalam tugas-tugasnya itu tidak boleh dipidana. Jadi kalau saya itu disurati polisi, surat itu langsung saya kirim ke Mahkamah Kehormatan. Tolong dijawab bahwa saya berbicara ngeritik pemerintah ini adalah tugas saya secara konstitusional. Nah, saya sebenarnya, Bang, ingin semua orang juga punya kebebasan seperti itu, terutama rakyat, Pak. Ya. Bung Jering ini kan karena kasihan melihat ibu-ibu yang melahirkan, lalu dia membuat pembelaan. Tidak ada benci dia kepada ID, dia cuma mengekspresi apa yang dia lihat. Karena dia itu adalah tokoh publik, tokoh sosial media juga, banyak masukan yang masuk ke dia, lalu dia sampaikan itu. Karena orang-orang kecil ini nggak bisa bicara, Pak. Yang bisa bicara kan yang punya kamera, yang punya follower. Ini harus diapresiasi seharusnya gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, kepentingan negara, hukum dalam hal ini, untuk melindungi perbedaan pendapat, melindungi freedom of speech dari orang-orang seperti Jering itu jauh lebih tinggi daripada menahan dan memenjara dia, Pak. Baik, kita nanti akan diskusi lebih lanjut, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room. Hot Room. Pemirsa, kembali lagi di Hot Room. Pak Hotman, kita langsung saja ke kesimpulan kita untuk diskusi hari ini. Kita ke Pak Gendo dulu ya. Pak Gendo, ini bagaimana update untuk kasusnya Jering dan apakah akan ada penangguhan? Yang terakhir sejak dia ditahan per 12 Agustus 2020, kita mengajukan penangguhan penahanan 2 hari setelahnya. Penjaminnya ayah kandungnya dan istrinya gitu. Tapi sampai sekarang kita belum ada konfirmasi, belum ada jawaban apapun soal itu. Ada enggak usahamu nanti, ya udahlah minta maaf secara terbuka? Kalau Jering dari awal jelas menyatakan sikapnya bahwa dia tidak bermaksud menyerang ID, dia tidak punya kebencian pribadi. Kalau ada diksi-diksi yang dipakai itu membuat ID sakit hati, dia minta maaf. Mau dia sekarang mencabut semua kata-katanya dan akan mendukung program protokol kesehatan kalau pemerintah? Itu kalau secara substansi harus dibedakan. Secara substansi dia yakin dia benar, tetapi maksudnya juga ini kan soal sikap politik dia kan bukan hanya soal keyakinan tanpa dasar gitu. Kan sah-sah saja dia punya pendapat. Ya, saya mengatakan bebas berpendapat. Maksud saya
daripada ditahan terus-menerus, mau nggak mengalah, itu Itu dia, Pak. pertanyaan. Jadi kita ini mau melumatkan ini pendapat-pendapat ini Ya, dengan apa namanya, ya mohon maaf ya, permintaan maaf dan sebagainya. Beliau kan clear tadi, sikapnya itu sebagai pendapatnya itu jangan dirubah Pak, biar aja. Saya tuh terus terang Pak, sebagai pejabat Pak ya, mohon maaf ya, ini kompensasinya juga. Saya di sosial media saya nggak mau blok orang. Saya dimaki orang, muka saya diubah jadi binatang Pak, saya nggak pernah laporin, nggak saya blok. Saya cuma blok kalau orang kirim pornografi aja, karena timeline saya nanti kan kotor Pak. demi dalam keadaan darurat corona, kadang ajas manfaat ditonjolkan daripada normatif hukum. Bagaimana pendapatnya? Mohon maaf Bang Hotman ya, manfaat itu dengan cara negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak jawab, banyak klarifikasi, bukan banyak tangkap orang. Nggak ada gunanya tangkap orang itu punya pegawai, orang itu bekerja. Nggak begitu. Itu yang saya dari dulu saya oppose dari penegakan hukum yang menganggap bahwa riuh-riuh ini dianggap hoax. Negara malas untuk menjelaskan apa yang benar dong dari versimu. Lalu kemudian negara menggunakan alat represif, nggak boleh itu. Pak Nasir, apa kesimpulan dari Bapak? Dan ke depan gimana? Saya ada 2 poin Pak. Poin pertama bahwa tolong dicatat Pak Gendo bahwa ID, baik ID cabang atau ID mana saja, tidak punya keinginan sama sekali untuk membuat orang lain, rakyat kita itu sengsoro. Itu prinsip utama Pak. Jadi tidak mungkin ada pasal melaporkan pasal 28 ayat 2. Itu pasti itu. Satu. Yang kedua, saya merasa Pak bahwa ID di dalam pandemi ini telah memberi kontribusi optimal dan maksimal. Jadi jangan ada lagi pikiran-pikiran yang datang yang sebetulnya lebih ke arah fitnah. Itu yang saya ingin sampaikan. Tapi kalau toh ada yang bicara, apalagi dasarnya ignorance, ketidaktahuan, itu tidak mesti harus dilakukan upaya paksa. Ingat bahwa ada prinsip hukum ultimum remedium. Pendekatan pidana itu adalah pendekatan terakhir. Saya kira itu Bang. Pak Fahri Hamzah, berhubung Bapak baru mendapat piagam penghargaan, ya, dan sepertinya pasal ini 28 ayat 2 pertanyaan besar. Toh kan kalau Bapak Presiden sependapat dengan Pak Fahri, ini suasana bisa berubah. Ada niat nggak untuk menelpon Pak Jokowi? Sebenarnya gini Pak, kalau saya dengar pidatonya Pak Jokowi itu clear sebenarnya. Ya. Harusnya ini para anggota kabinet terutama Polkam ini, dan kebetulan ini pakar hukum Profesor Doktor ini yang sekarang yang memimpin, inilah yang sekarang ini mengadvokasi persoalan-persoalan Siapa? kayak gini. Polkam apa? Pak Mahfud MD, Menko Polkam. Oh, Menko Polhukam. Menko Polhukam. Harusnya dia berpendapat Harusnya apa? dialah yang melihat yang begini-begini. Ini adalah perbedaan pendapat. Ya. Menteri-menteri ini, Menko misalnya, sebagai elemen yang mengkoordinir lembaga-lembaga itu, harusnya itulah yang menjalankan tugas Apakah ini. Pak Gendo akan meminta perlindungan hukum dari Menko Polhukam dalam waktu dekat? Oh iya. Akan. Saya terus terang menginginkan agar kepemimpinan nasional Pak Jokowi pada periode kedua ini berakhir dengan baik. Kembali kita merayakan kebebasan berpikir, perbedaan pendapat sebagai taman bunga yang indah yang setiap hari kita lihat dan itu membuat kita gembira. Negara harus memfasilitasi perbedaan itu dalam satu dialog yang terus-menerus. Itulah tugas negara, hadir sebagai penengah dalam perbedaan-perbedaan yang ada itu. Nah, sehingga ide-ide segar dalam krisis, dalam COVID ini justru itu yang muncul. Tetapi kalau kita larang orang berbicara, tidak boleh ngomong begitu, nggak boleh meragukan ini dan sebagainya. Lalu di mana tempat supaya ide-ide dan pikiran cemerlang itu keluar dalam situasi seperti ini? Jangan yang begini, sikat ini, nggak boleh. Biarin aja orang susah, sikat, nggak boleh begitu. Nah, saya kira itu yang kita mesti rayakan itu, Pak Hotman. Benar-benar menjalankan demokrasi ya Bang ya. Itu makna demokrasi Baik. kita. Oke, Bang Hotman terakhir nih kesimpulan dari Bang Hotman. Kesimpulan dari acara diskusi hari ini di Hot Room, sepertinya semua narasumber dan saya pribadi memang terdapat perbedaan yang jelas, baik secara normatif maupun secara faktual,
antara pasal mengenai pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3, dengan pasal mengenai penyebaran kebencian atas dasar sara atau golongan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Itu saja dari segi ilmu hukum maupun dari segi redaksi perundang-undangan sendiri jelas. Itu saja kesimpulan dari saya. Oke, baik Bang Hotman. Bang Hotman, ngomong-ngomong, kita kan dari tadi diskusi terus ya kan, menarik sekali. Gimana kalau kita istirahat sebentar ngopi, Bang? Haus nih. Dari tadi kayak senang cantik ini, iya dong. Acara hebat harus didampingi kopi hebat. Apalagi kalau bukan kopi luwak hitam baru, tidak kemanisan. Mantap. Mari Bapak minum. Diminum kopinya. Ayo mari minum kopi. Kopi luwak memang kopi mahal. Mantap. Kritik dan pencemaran nama baik. Beda tipis Bang kadang Hotman, tidak timbulkan terasa kita entrik. sudah sampai Hati-hati di jika penghujung bekerja acara. Untuk benci. itu terima Maka kasih siap-siap kepada Buya semua akan narasumber yang sudah hadir menanti. untuk hari ini. Dan juga saatnya kami pamit undur diri dan jangan lupa untuk saksikan Hot Room setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat only on Metro TV. Saya Intan Alabrino dan Gus Lora Hotman Paris. pamit undur diri. Awas, skip. Metro TV, knowledge to elevate.